Baiklah, selamat malam kepada kita semua. Terima kasih, Brother Glenn, sudah kita bisa gabung kembali. Jadi, saudaraku yang kekasih, eh, ternyata setelah saya membaca akan mengenai asam urat dan encok dan nyeri sendi, ternyata tidak semua makanan yang tinggi purin atau mengandung purin menyebabkan encok. Jadi ada satu keanehan. Ada satu keanehan mengapa asam urat adalah hasil akhir daripada perombakan dari protein-protein dari asam nukleat atau golongan purin, ya, golongan purin. Dan ternyata bahwa orang menyangka bahwa kalau memakan makanan-makanan yang tinggi purin pasti kena encok. Pasti kena encok. Kalau makan makanan yang tinggi purin, yang menghasilkan ujung-ujungnya asam urat yang meningkat, maka pasti encok. Ternyata makanan-makanan yang mengandung purin tidak semuanya menyebabkan asam urat tinggi atau hiperurisemia, dan asam urat yang tinggi yang di atas daripada 10 mg per desiliter itu tidak semua menyebabkan kenaikan ini dan kemudian nyeri sendi yang disebut encok, ya, encok. Jadi setelah saya pelajari, saya pun menemukan pertanyaan-pertanyaan, tetapi sudah mulai lebih jelas bagi saya bahwa asam urat boleh sembuh. Asam urat bisa disembuhkan, tetapi tidak semata-mata hanya karena menghindari makanan yang tinggi purin. Tetapi jenis makanan apa? Dan banyak sekali anggapan-anggapan yang harus diperbaiki. Paling tidak ada 2 anggapan yang oleh orang awam itu perlu diperbaiki karena ini adalah anggapan yang keliru. Pertama, bahwa kalau nyeri sendi itu adalah asam urat. Itu adalah suatu kebiasaan untuk menyatakan, oh, saya sakit sendi, saya asam urat. Ini adalah suatu salah kaprah yang sangat-sangat sering. Sama seperti dulu waktu kami masih tahun 70-an, maka bemo adalah dan oplet. Kemudian muncullah Honda, ya, di Bandung. Waktu itu di Bandung, mungkin di Jakarta juga. Lalu orang mengatakan, saya mau naik Honda. Lalu akhirnya merek-merek lain juga disebut Honda. Itu adalah salah kaprah. Nah, dulu di Amerika, fotokopi itu merek yang pertama keluar adalah Xerox. Jadi orang kalau mau pergi, mau fotokopi, dia menyebut, oh saya mau Xerox dulu. Ya. Nah, padahal itu Xerox adalah hanya merek. Fotokopi itu macam-macam, Minolta, Canon, dan lain-lain. Tapi karena terkenal, ya. Jadi demikian juga, asam urat adalah salah satu penyebab daripada rematisme atau nyeri daripada sendi, bengkak sangat-sangat nyeri. Karena itu saja yang diketahui, maka orang-orang di Indonesia mengatakan, oh saya kena asam urat. Padahal asam urat itu nomor 3 penyebab daripada rematik. Lebih sering adalah osteoartritis dan nyeri karena peradangan lain selain daripada asam urat memang. Ya. Jadi itu pertama, saudaraku. Lalu yang kedua adalah untuk mencegah encok atau nyeri yang begitu tinggi, maka harus dihindarkan asam urat. Maka anggapannya, makanan apa yang tinggi asam urat? Hindarkan semua itu. Termasuk tempe, termasuk kangkung, termasuk bayam, termasuk brokoli, dan lain-lain itu. Oh, itu tidak boleh. Setelah penelitian dibuat, ternyata tidak demikian. Jadi ini adalah anggapan kedua yang perlu dikoreksi,
memang setengah benar, setengah tidak benar. Memang ada makanan-makanan yang mengandung purin yang menyebabkan asam uratnya naik. Tetapi ada makanan-makanan yang ada purinnya, walaupun kita makan, kita tidak tentu akan naik. Jadi saudaraku yang kekasih, pertama kita koreksi, jangan menggunakan istilah saya asam urat. Lebih baik saya mengatakan saya mengalami rheumatism atau nyeri sendi. Nyeri sendi dengan bengkak. Ya, saya sedang mengalami rematik. Kemungkinan salah satu penyebab rematik adalah asam urat. Jadi koreksi, jangan terlalu sering mengatakan apakah Anda asam urat, Anda asam urat, Anda asam urat. Ya, kenapa saya punya asam urat normal, kok saya punya sendi sakit? Jadi itulah asumsi pertama yang perlu dikoreksi. Demikian juga pada tenaga-tenaga kesehatan. Kalau ada tenaga kesehatan yang dengan leluasa menanya kepada orang, bagaimana kamu punya asam urat? Padahal asam urat itu diukur bukan dengan hanya nyeri, tapi harus diukur dengan kadarnya. Kemudian yang kedua adalah, oh, kamu asam urat. Semua yang mengandung purin itu dilarang semuanya. Jadi itu adalah asumsi kedua yang setengah benar, setengah tidak benar. Ya, karena setelah saya membaca akan berbagai hasil penelitian bahwa nanti saya akan tampilkan beberapa bahwa iya kalau daging iya, kalau ikan iya, kalau cakalang iya asam urat, tetapi bayam tidak, tahu tidak, dan lain sebagainya itu polong-polongan juga. Nah, jadi ini yang perlu kita pelajari dan simpulkan. Jadi di awal daripada membawakan materi ini, saya ingin menyimpulkan agar penggunaan bahasa saya sakit asam urat itu tolong dikoreksi. Dikoreksi dengan benar. Kalau memang sudah sering bahwa asam uratnya di atas 7, baru. Tapi kalau asam uratnya di bawah, itu nyeri sendi, memang mungkin nyeri, tapi mungkin bukan karena asam urat. Dan yang kedua adalah bahwa untuk sembuh daripada encok ini, encok atau gout atau nyeri sendi, radang sendi, denyut yang sangat sakit oleh karena kristal asam urat, itu salah satu memang menghindarkan makanan yang tinggi purin, tetapi yang dari hewani. Karena yang dari hewani, angka kuning itu kebasakan di luar. Ya, jadi seperti itu. Itulah suatu keanehan yang terjadi. Ya, awas itu ya, awas. Awas. Dicurigai bahwa kacang-kacangan, brenebon, kacang hijau, ya bayam, lah sayur, daun genjer dan daun-daun hijau itu bahkan ya itu. Nah, jadi di awal ini saya ingin menyampaikan bahwa tujuan kita bukan untuk berdebat, untuk mengetahui oh makanan mana yang mengandung asam purin tinggi. Ini kan tinggi itu kan enggak boleh. Tapi kenapa boleh makan tahu tempe? Oh, saya kalau makan bayam, tiap kali saya makan bayam sakit saya punya sendi. Jadi ini harus diteliti hubungan secara ilmiahnya, jangan hanya secara asumsi. Jadi kita mau menyembuhkan encok. Kita mau supaya kita tidak jalan kaku-kaku lagi, sendi-sendi kita sulit-sulit seperti itu. Kita ingin mengalami perbaikan. Tetapi kita mau menggunakan cara yang tepat. Jadi saya mau menyampaikan di awal ini, kita sebentar tidak hanya akan mengatakan, oh menghindari makanan-makanan ini, tidak. Tetapi saya menginginkan untuk saudara-saudara, kita membuat riset kecil. Bila mana saudara mengalami nyeri sendi yang berulang-ulang, yang sakit sekali, bengkak, berdenyut-denyut, rasa panas sendinya itu, memang itu adalah kemungkinan encok. Mari
kita membuat eksperimen, kita membuat program untuk mengatur makanan kita dan melakukan terapi-terapi, tindakan-tindakan untuk membatasi urat, uric acid, asam urat untuk kita buat. Lalu kita coba melihat apakah itu membantu untuk menyembuhkannya. Dan khususnya saudara-saudara yang mau untuk hilang daripada penyakit gout, penyakit encok, orang Manado bilang supi, karena ada cerita bahwa si supit yang pertama, Sahili Pacat Supit, yaitu Tona Asupit yang dari Woloan, yang dari Tomohon itu, dia katanya menderita penyakit encok. Dan dia disebut penyakit supit atau supi, ya. Jadi saya baru tahu itu, ya, baca-baca di Google bahwa ternyata supi berasal dari supit. Mudah-mudahan tidak benar. Tapi kalau benar, nggak apa-apa, ya, supaya kita lebih baik lagi. Jadi kita harus tahu mengenai hal tersebut. Baik, saudaraku yang kekasih, kita akan mulaikan dengan hal yang mudah untuk saudara-saudara bisa mengetahuinya. Jadi saya akan mulai dengan menampilkan screen ini. Makanan dan encok. Oke. Saya boleh screen ya, Brother Glenn? Boleh, Dok. Oke. Dok, boleh di-unmute sekali lagi? Main-main dia. Oke, sorry. Suka ya. Oke, baik. Jadi saudaraku, ini suatu hal yang aneh tapi nyata, dan inilah yang membawa kita untuk berdiskusi. Dua orang, yang satu orang yang sehat dan satu adalah penderita encok. Sama-sama mereka makan makanan yang mengandung purin. Yang makanan purin ini diharapkan akan menghasilkan asam urat. Tetapi nyatanya orang yang sehat ini makan makanan yang mengandung purin, bahkan cukup tinggi purinnya, dia tidak kena encok. Tetapi yang satu, ketika dia memakan makanan yang mengandung purin, dia kena encok. Kenapa? Karena ternyata walaupun ada asupan purin yang menghasilkan asam urat, tetapi orang yang sehat itu bisa membuang kelebihan asam urat tersebut. Sedangkan orang yang lain adalah dia itu tidak bisa membuangnya. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya bapak-bapak, lebih banyak laki-laki yang terkena penyakit ini, kalau Anda merasa sangat sakit oleh karena dan sudah diperiksa memang asam uratnya di atas daripada 7, apalagi di atas 10, maka itu kemungkinan karena kelebihan daripada asam urat. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa asam urat itu kelebihan? Apakah karena produksinya atau karena pembuangannya? Sehingga dia naik, atau ada faktor yang lain sehingga menyebabkan asam urat tersebut, ya. Dan kemudian kaitannya dengan kolesterol dan kaitannya dengan metabolisme gula, ya. Jadi saudaraku, kita untuk mengatasi akan encok ini, asam urat ini, kita terutama fokus selain daripada asupannya, kita lebih primer untuk bagaimana pembuangannya atau bagaimana pemrosesan purin ini menjadi asam urat, ya. Jadi itu yang perlu untuk kita pelajari. Kalau kita kena asam urat, hindari ini, hindari ini, hindari ini, hindari itu. Bagus. Tetapi yang harus ditanya, kenapa terjadi hal tersebut? Karena orang lain tidak menghindari itu, enggak apa-apa. Kenapa orang tersebut kalau dia makan, kenapa dia kena? Ya, nah, jadi itulah yang perlu kita pelajari. Jadi saudaraku,
Saya cari-cari materi-materi dan ini adalah dari artikel yang terbaru tahun 2020 kemarin, ya, tahun 2020 kemarin. Apakah makanan-makanan yang perlu dihindari, ya? Dan cukup mengherankan, saudaraku, semua daging-daging jeroan seperti liver, ginjal, ya, sweetbread dan otak. Kemudian daging-daging daripada hewan yang suka diburu, ya, baik itu dari jenis burung-burungan, dari rusa dan lain-lain. Dan saudara, perhatikan ini. Ini perhatikan bagi kita orang-orang Manado dan orang yang suka makan ikan. Ya, dikatakan di sini ikan herring, trout, makarel, tuna. Ya, tuna. Jadi cakalang. Apakah ini adalah yang tapi inilah hasil-hasil penelitian, saudaraku. Ikan sardin, anchovies, saya bukan pemakan ikan jadi enggak terlalu tahu ini, haddock dan lain-lain. Kemudian seafood. Ya, seafood. Ini dalam penelitian saya sudah baca berkali-kali bahwa seafood dengan jeroan itu sangat-sangat meningkatkan asam urat. Yaitu dari biak-biak, ya, dari kepiting, dari udang, dan ru. Apa ini ru, ya? Kemudian ini menurut penelitian ini jus-jus dari buah. Saya nggak mengerti, ya, karena di penelitian yang lain menyatakan bahwa jus dari buah. Mungkin ini adalah jus dari buah-buahan yang buatan, ya, dicampur gula dan lain sebagainya, dan soda-soda. Soda jelas. Soda jelas. Dan juga alkohol juga jelas, ya, jelas itu menyebabkan asam uratnya naik. Kemudian hati-hati dengan madu. Nah, saudara tentu adalah penggemar madu. Oh, itu kan alami, ya, mungkin dalam jumlah sedikit, tapi kalau dalam jumlah yang besar. Agave nectar, high fructose corn syrup, ya, ini high fructose corn syrup. Kemudian ragi-ragi, nutritional yeast, brewer's yeast, dan yeast-yeast yang lainnya. Kemudian karbohidrat yang diperhalus seperti roti putih, kue-kue, dan cookies-cookies. Ya, mereka tidak terlalu tinggi purin dan fruktosanya, tetapi mereka kurang akan zat gizi yang lainnya, dan bisa meningkatkan asam urat. Nah, ini bagaimana hubungannya antara kue-kue ini dengan asam urat. Nah, saudara, tidak perlu saudara percaya akan temuan-temuan ini, ya, tidak perlu. Coba buat eksperimen sendiri. Coba, karena mungkin bagi tiap-tiap orang itu lain, dan adalah menarik kalau kita bisa sharing kita punya temuan. Ada ibu kata, kalau saya makan kangkung, langsung sakit-sakit seperti itu. Ya, kalau saya makan bayam, ini. Kalau saya makan kol, begini. Kalau saya makan kacang hijau, ya, saya seperti itu. Nah, apakah ini objektif atau subjektif? Apakah ini benar? Hanya perasaan aja. Kalau dia makan ini, apakah betul-betul dia menjadi sakit atau tidak? Dan itu subjektif. Itu hanya bisa dibuktikan oleh orang tersebut. Ya, kalau untuk saya yakin. Kalau saya makan bayam, langsung. Saya makan kacang hijau langsung, ya. Ada yang seperti itu. Ada yang mengatakan enggak apa-apa. Mana yang benar? Jadi inilah asam urat ini masalah yang sering sekali terjadi. Kemudian yang dianjurkan. Buah-buahan, ya. Semua jenis buah umumnya baik untuk gout atau encok. Cherry, ya, cherry. Nah, nanti saya teruskan lagi. Dapat mencegah karena dia menurunkan asam urat. Dan dia juga kedua, dia menurunkan radang. Nah, buah cherry. Ya, jadi buah cherry ini berasal dari luar negeri. Tapi sangat digadang-gadang, sangat dianjurkan. Vegetable, sayur-sayuran. Semua sayur-sayuran itu baik. Termasuk disebut sayuran kentang, air cheese, jamur, mushroom. Ya, jadi saudara, ada orang memikirkan, jamur nggak boleh. Tetapi kenapa dianjurkan? Bahwa penelitian-penelitian menunjukkan
jamur tidak ada hubungan. Poki-poki, eggplant atau terung, ya, terong. Kemudian sayur-sayuran berdaun hijau, hijau gelap. Oh, ini bayam, ini kangkung, dan lain sebagainya. Sekali lagi, di dalam penelitian, dan ini disimpulkan dalam suatu kesimpulan tahun 2020 kemarin, ini dituliskan seperti ini. Jadi, itu sebabnya ada pertanyaan-pertanyaan, makanan apa yang rendah dan tinggi purin? Saya cenderung untuk tidak mau menjawab hal tersebut, karena kita lebih baik melihat itu. Walaupun dia mengandung purin, tetapi dari tumbuh-tumbuhan dia tidak menyebabkan encok. Ya. Kemudian polong-polongan, legumes, termasuk lentil, beans, ya, kayak kacang hijau, kacang merah, soybean, dan tofu, tahu, kedelai dan tahu. Oh, orang-orang Asia ini banyak, tapi saudaraku, penelitian-penelitian di Asia, di Taiwan, di Okinawa, di Jepang, orang makan tahu tiap hari, enggak asam urat. Tetapi waktu ditambah dengan daging dan lain-lain, makanan-makanan yang dicampur lainnya atau diproses, barulah asam uratnya naik. Kemudian kacang-kacang, biji-bijian, nuts dan seeds, biji-bijian. Oh, itu kan protein. Nah, mungkin satu yang mengandung asam arachidonat adalah kacang tanah. Kacang tanah mengandung asam arachidonat, dan asam arachidonat adalah salah satu asam amino yang menyebabkan prostaglandin yang sangat sakit, ya. Jadi kalau mungkin kacang tanah itu tidak disebutkan di sini, tetapi asam tanah itu mengarah kepada peradangan. Jadi kalau kacang tanah ada kemungkinan di antara semua kacang-kacang yang tinggi asam arachidonatnya, bukan kacang-kacang yang lain, bukan kacang hijau, bukan kacang merah, hanya kacang tanah. Tapi kalau makan kacang tanah yang direbus, dan dalam jumlah tertentu, jadi sekali lagi saudaraku, mungkin saudara, oh jadi saya tidak boleh makan, belum tentu tidak boleh makan kacang. Belum tentu makan, tapi mungkin kacang goyang, kacang yang sudah ditaruh gula, dan lain sebagainya. Jadi saya memberikan hasil penelitian dan saya ambil dari artikel-artikel, tetapi sekali lagi, ujung-ujungnya kita buat eksperimen untuk diri kita sendiri, untuk mengetahuinya. Tapi ini adalah nasihat secara umum, mari kita ketahui secara umum. Whole grains atau biji-bijian yang utuh, ya, seperti oat, nasi coklat, nasi merah, barley, itu yang biji-bijian, serealia, beras-berasan, golongan beras, yang padi-padian, ya, yang pecah kulit, ya, tidak diperhalus. Kemudian susu, di sini dikatakan bahwa susu tidak meninggikan asam urat. Banyak penelitian, apalagi kalau low fat, ya. Kemudian telur ini kuningnya adalah kolesterol, tetapi kepada asam urat, telur diteliti tidak berhubungan dengan hal tersebut. Kemudian jamu-jamuan, herbal, jahe, kunyit, temulawak, jenis-jenisnya itu, ya, itu sangat baik. Kemudian dianjurkan di sini adalah minyak-minyak dari tumbuhan, canola, kelapa, olive oil, dan flaxseed oil atau biji rami, ya. Nah, adik saya Edwin, kalau saudara kenal beliau mengatakan hanya kelapa yang boleh, ya. Kalau yang lain-lain itu ada omega 6-nya yang menyebabkan radang, menurut beliau. Kalau coconut itu bagus, kata beliau. Nah, jadi sekali lagi saudaraku, sampai hari ini masih banyak sekali akan pro dan kontra yang mengatakan ini. Mungkin saudara boleh percaya akan hal ini atau mungkin saudara tidak, tapi inilah yang sekarang ini hasil-hasil penelitian. Di tempat tertentu diteliti, ya, daun salam, menurunkan asam urat. Kalau makan melon menurunkan asam urat, ya. Di tempat yang lain, enggak ada hubungannya, enggak menurunkan, ya. Sekali lagi,
banyak sekali penelitian-penelitian, jadi kita belum bisa menyimpulkan secara terlalu mendetail, tapi secara umum ya kita bisa. Nah, jadi nasihat-nasihat apa kalau saudara sedang mengalami encok? Kalau berat berbadan lebih, turunkan, ya, karena berat badan yang kegemukan itu berarti ada kemungkinan resistensi insulin. Dan dibuktikan kalau resistensi insulin menurun, asam uratnya juga bisa menurun, ya, karena resistensi insulin menaikkan asam urat. Tetapi jangan puasa terlalu cepat, nggak makan apa-apa sedikit, kekurangan vitamin-vitamin dan bahan-bahan yang lainnya, ya. Jadi turunkan berat badan. Yang berikut, lebih banyak gerak badan. Di dalam penelitian 228 orang yang mereka bisa berjalan 5 mil 8 km setiap hari, 50% resiko untuk terjadi asam urat. Ya, mengapa? Karena mereka lebih kurus mungkinnya. Ya, jadi ini sebelum terjadi asam urat, cegah dengan berolahraga. Kalau sudah asam urat, sudah susah jalan, ya mungkin gerak badan yang lebih ringan. Berikut air, hydrated. Dengan saudara hydrated, maka akan sangat kurang. Nah, ini Bapak Ibu yang mengalami atau mempunyai kenalan yang terkena ini, suruh minum air cukup banyak. Ya, dengan air yang baik ini dia membuang asam urat di darah dan keluar di kencing. Tambah lagi kalau kita bergerak badan dan minum air. Ya, berikut apa lagi? Jangan minum alkohol, karena alkohol akan mencetuskan serangan-serangan gout. Ya, nah ini dalam penelitian dengan hal tersebut bisa menurunkan risiko daripada asam. Jangan alkohol. Vitamin C, ini sangat bagus. Riset menunjukkan dengan suplemen vitamin C mencegah oleh menurunkan asam uratnya. Nampaknya vitamin C bekerja dengan membuat ginjal ini lebih cepat membuang asam urat di urina. Tetapi ada satu penyelidikan menyatakan bahwa tidak ada akibat yang membaik kepada ini. Nah, riset mengenai vitamin C masih baru, jadi perlu penelitian-penelitian lebih lanjut. Tapi yang menarik ini adalah makanan-makanan yang mengandung vitamin C, makanan-makanan yang mengandung C itu bagus. Daun-daun hijau itu tinggi vitamin C, apalagi daun kelor itu paling tinggi vitamin C-nya. Selain jeruk-jeruk sudah tinggi vitamin C-nya, ya, dengan dari buah-buahan yang lain. Jadi vitamin C itu adalah suatu hal yang baik. Jadi kesimpulannya, turunkan berat badan, berolahraga, minum air yang cukup, jangan minum alkohol, dan vitamin C. Ini adalah nasihat yang baik. Nah, saudaraku, dari Amerika, dari 2012, American College of Rheumatology sudah membuat pedoman-pedoman untuk menurunkan asam urat. Urate lowering therapy, ULT. Apa itu? Obat. Pertama, bila mana ada serangan, pakai obat-obat untuk ini. Nah, ada beberapa pertanyaan kemarin mengenai jenis-jenis obat. Anti radang, ibuprofen, naproxen, ya. Tapi kadang-kadang juga perlu kortikosteroid, prednisolon. Dan kadang-kadang anti pertumbuhan colchicine yang lebih kuat lagi, ya. Ini disuntikkan juga di dalam sendi kalau sudah terlalu sakit. Tapi itu simptomatik. S, ya, kasih S di tempat yang sedang meradang itu. Istirahat, ya, istirahat, taruh di atas bantal, jangan menggerakkan sampai nyerinya itu hilang. Ini kalau sedang serangan. Pakai obat yang anti radang, pakai es, dan istirahat. Nah, untuk menurunkan asam urat, itu adalah diet dengan lifestyle. Kurangi atau jangan pakai daging dan udang. Ya, jangan udang-udang dan dagingan. Jangan alkohol dan makanan minuman yang mempunyai gula dari jagung, high fructose. Misalnya seperti soft drink, itu pasti memakai fructose.
Minum air yang banyak setiap hari, ya. Berat badan diatur, nah, seperti itu. Medikasi, nah untuk pengobatannya pakai allopurinol atau febuxostat, ya. Ini akan membuang, ya, akan mencegah terciptanya asam urat. Nah, ya, tapi kalau ada masalah jantung jangan febuxostat, ya, menurut ininya. Saya bukan dokter spesialis penyakit dalam, saya dokter umum, jadi ini nanti boleh tanya ke dokter spesialis kalau untuk medikasi-medikasi. Tapi ini saudaraku yang menarik, ya. Ini yang menarik. Mari kita coba, ya. Jadi ada satu klinik terkenal di Amerika, Mayo Clinic. Presiden-presiden Amerika pergi ke Mayo Clinic. Bill Clinton dioperasi jantung di Mayo Clinic, ya, oleh Dr. Esselstyn, ya. Dan mereka menemukan buah ini, buah ceri, sangat bagus untuk asam urat. Silahkan coba, saudara. Silahkan coba. Bagi saudara-saudara yang mengalaminya, dengan buah ini yang sangat tinggi antioksidannya, sangat bagus, dia punya zat-zat, vitamin C-nya juga pasti tinggi, itu sangat bagus untuk encok. Apalagi? Nah, ya, jahe. Jahe itu anti radang, mengurangi rasa radang. Jadi, minum jahe. Orang Jawa Barat, namanya orang Jawa Tengah, udang jahe. Orang Jawa Barat, apa itu minumannya, orang Manado, goraka, ya. Nah, itu sangat bagus, ya. Nah, jadi caranya adalah buatlah makanan dicampur dengan jahe, ya. Nah, orang-orang Manado pakai woku ini, ya, pakai jahe. Kedua, direbus, ya, lalu minum. Yang ketiga, kita taruh, ya, di permukaan sendi yang sedang meradang itu untuk 30 menit, ya. Itu jahe bisa meredakannya. Yang berikut, minum air, ya, sangat-sangat obat yang manjur, sangat baik untuk mengurangi rasa nyeri, ya, dan membersihkan asam urat itu. Yaitu kalau kita minum air yang banyak, air itu akan masuk sampai ke sendi, sampai ke otak, sampai ke mata. Tapi kalau kita kurang minum, mata jadi kering, sendi jadi kering, ginjal jadi kering, otak jadi kering. Artinya bukan kering sekali, tapi sangat-sangat kurang airnya. Nah, berikut apple cider vinegar, yaitu ini adalah cuka apel. Katanya ini bagus untuk pembengkakan dan rasa nyeri, ya, untuk hal tersebut. 1 sendok teh kepada air 2-3 kali sehari. Ini bagi orang-orang yang sudah mencobanya, ya, dengan cuka apel. Yang berikut adalah dingin, ya, tadi sudah dikatakan, dengan dingin itu mengurangi pembengkakan. Pada waktu serangan, dikompres dengan air dingin. Oke. Nah, ini saudara yang kami sudah promosikan 2 minggu yang lalu, pisang. Bagi kita ada pisang. Makan banyak pisang, banyak pisang, banyak pisang. Dia mengandung kalium atau potasium yang bisa merubah kristal-kristal asam urat itu menjadi cair dan bisa dibuang, ya. Kalium punya kerjaan. Mengandung vitamin C juga mencegah peradangan itu. Jadi, mari kita makan pisang, ya. Coba saja, pasti. Nah, mari kita laporkan hasilnya. Yang berikut, baking soda. Bagaimana ini bak puder, ya, atau baking soda? Dia bisa, nah, bila mana kita minum baking soda ini setengah sendok teh sampai 4 kali sehari selama 2 minggu, maka ini bisa membantu membuang asam urat, ya, di dalam tubuh. Boleh dicoba. Kemudian arang aktif, activated charcoal. Ini sangat baik, ya. Dengan dia akan menyerap asam urat dan akan mengurangi. Kemudian taruh pada permukaan daripada bagian tersebut, ya. Taruh di bagian tersebut yang kena bengkak dengan arang aktif ini. Nah, ini adalah garam Inggris. Kalau saudara
makan ini saudara akan ke belakang ya. Nah, ke belakang. Ya, ini dipakai kalau membersihkan usus, Anda pasti akan buang air besar, akan berak-berak, diare kalau hal ini. Nah, di dalam garam Inggris ini mengandung magnesium. Magnesium yang tinggi akan mengurangi tekanan darah. Nah, dia punya cara adalah ambil garam Inggris ini, kemudian celup di dalam air hangat, kemudian ditempel pada bagian yang sedang meradang. Ya, itu caranya. Juga gerak badan itu sangat baik untuk mengurangi akan ini, jadi bagus kalau kita keringat dan mengeluarkan asam urat tersebut. Apel juga bagus, mengandung asam malat, malic acid, yang akan mengurangi asam urat di dalam tubuh. Jadi ada beberapa makanan yang justru mengurangi asam urat, ya. Dan ini salah satu pengobatan yang paling optimal. Ya, selain pisang, apel juga. Kemudian ini, cara yang terakhir yang sangat baik adalah lemon. Jeruk nipis dan sejenisnya, campurkanlah hal tersebut, bisa dicampur dengan baking soda. Nah, dan setelah dia sudah selesai berbuih, minum dengan segera, ya. Jadi ini bisa membantu alkalinisasi dan membantu tubuh kita untuk menang terhadap asam urat. Oke? Dan saudaraku, jangan gula putih, jangan soda, jangan alkohol, jangan kopi, ya. Ini. Ya, sekali lagi, ada orang yang menganjurkan kopi kalau kena asam urat. Ada yang penelitian yang menunjukkan tidak baik kalau minum kafein atau kopi, ya. Oke, baiklah, dulu ini saya punya penyampaian kepada saudara-saudara sekalian. Kita akan berdiskusi, akan tanya jawab bagi saudara-saudara, dan sekali lagi saya adalah seorang dokter umum, bukan dokter spesialis, tetapi saya meminati hal-hal yang alami. Kalau saudara ingin untuk bersama-sama kita membuat suatu penelitian kecil, dan penelitian yang paling bagus adalah untuk diri sendiri. Bila mana kita sendiri mengalami suatu keadaan, mari kita berkumpul bersama-sama, mari kita saling mendoakan, saling memotivasi, saling menguatkan satu yang lain, lalu mencoba berbagai macam terapi yang berhasil untuk diri kita. Jadi banyak sekali kita teori-teori, ikut seminar ini, seminar itu bagus, bertanya terus ini, ini. Tapi apakah ini sukses untuk diri kita atau tidak? Jadi saat sekarang ini, saya menghimbau, mengajak kepada kita semua, mari kita coba dengan, kalau kita tidak kena asam urat yang tinggi, coba kepada teman-teman. Ajak teman-teman untuk kita bisa bersama-sama, mari kita coba. Dan mungkin pada malam hari ini, dari antara 78 saudara-saudara yang mendengar akan topik ini, 1-2 mungkin bermasalah dengan rematik, baik rematik karena pengapuran, karena autoimun, karena asam urat, ya, atau penyebab yang lainnya. Dan kita coba saling supaya kita bisa mencoba. Sorry dok, boleh di-unmute sekali lagi, sorry. Oh, sorry. Ya, Ya. silakan. Oke, baik. Saya buka ruang untuk kita bisa mencari solusi. Jadi saya mengajak kita untuk menjadi solusi. Sekali lagi, saya bukan dokter spesialis penyakit dalam. Saya tidak terlalu paham segala jenis obat-obatan, tetapi saya rindu kita mencari satu terapi untuk kita bisa mentuntaskan, membalikkan asam urat itu, walaupun mungkin sudah puluhan tahun. Saya tidak peduli mau seumur hidup sudah pernah ini, tapi kita berdoa sama Tuhan, kita berusaha, dan kita buktikan. Kita buktikan dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Apakah ada perubahan dalam 6 bulan, 9 bulan, dan 1 tahun. Ya, terima kasih. Silakan. Oke. Terima kasih dokter. Baik, saudara-saudara, kalau ada pertanyaan sehubungan dengan materi pada malam hari ini, boleh langsung ditanyakan dengan mengaktifkan mikrofon ataupun dengan
menuliskannya di kolom chat. Kami persilakan. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama dari yang sudah masuk di kolom chat. Dokter mau tanya apakah itu purin dan encok? Kurang memahami bahasa Indonesia. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, saudaraku yang kekasih, protein itu ya, nanti mungkin kita harus perkenalkan bagi saudara-saudara yang perlu kimianya. Jadi protein ini adalah bahan-bahan yang membangun tubuh kita, protein. Dan partikel protein yang paling kecil disebut asam amino. Ya, asam amino. Ada berjenis-jenis asam amino, mungkin ada sekitar 22 atau 23 yang tidak bisa dihasilkan di dalam tubuh, dan itu asam-asam amino itu harus diambil dari luar tubuh. Nah, di antara 22-23 asam amino ini, ada satu golongan asam amino yang dari golongan purin. Nah, purin ini adalah protein yang membentuk gen kita. Ya, kita punya inti di dalam sel itu dibentuk dari asam amino yang namanya purin. Ya, purin ada beberapa jenisnya ya. Jadi ini adalah asam amino protein yang ada di dalam tumbuhan, yang nanti di dalam tumbuhan dan juga dalam daging, di dalam semua sel itu ada protein. Nah, tapi protein purin inilah yang nantinya berubah jadi santin dan kemudian menjadi asam urat, ya. Lalu kemudian dia tidak bisa dipakai lagi untuk membangun tubuh, dia akan sudah menjadi sampah dan dia dibuang, ya. Jadi asam urat itu setelah digunakan dalam tubuh, dia akan menjadi suatu bentuk akhir yang tidak bisa dipakai oleh tubuh, sampah, namanya asam urat, ya, dibuang. Protein-protein yang lain sebagian besar menjadi urea, ya, menjadi urea, dan mereka dibuang di kencing. Jadi dia mengandung unsur N, nitrogen, ya, nitrogen. Jadi struktur daripada tubuh manusia itu secara makro terdiri dari protein, kemudian ada karbohidrat dan lemak. Semua tiga whole ini mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen, CHO. Ya, jadi Tuhan membentuk, alam membentuk kita dengan mengandung unsur CHO. Tapi protein ditambah NSP, nitrogen, sulfur, dan fosfor. Nitrogen, belerang, dan fosfor. Ya, itu sebabnya protein itu kalau dia busuk baunya minta ampun. Bau belerangnya luar biasa. Kalau dia hanya gula, dia punya tengik tidak terlalu banyak karena dia hanya CHO. Sama seperti bensin, sama seperti minyak tanah, CHO. Tetapi kalau ditambah dengan unsur NSP, maka ini menjadi protein, ya, protein. Jadi protein adalah karbon, hidrogen, oksigen ditambah dengan unsur nitrogen, sulfur, dan fosfor. Nah, ya. Nah, jadi unsur NSP ini membentuklah asam amino CHO dan NSP ini. Nah, jadi bagi saudara-saudara orang pertanian mengetahui bahwa pupuk diperlukan urea. Urea pasti mengandung N. Lalu kadang-kadang ditambah juga namanya pupuk NSP, ya, nitrogen, sulfur, dan fosfat, gitu ya, untuk membuat subur daripada tubuh. Kita makan ini protein-protein dalam bentuk biji-bijian, dalam bentuk kacang-kacangan yang mengandung CHO, NSP. Nah, salah satu unsur yang membentuk protein CHO, NSP ini adalah dari golongan jenis purin, ya. Jadi ada makanan-makanan yang mengandung asam amino CHO, NSP yang bentuk cincinnya itu khas, ya, dan itu mempunyai fungsi-fungsi seperti itu. Jadi secara ringkas mungkin nanti kita akan jelaskan lebih lanjut lagi gambar daripada purin itu seperti apa. Tetapi purin adalah induk daripada asam urat, ya.
cincin-cincinnya dan dia punya struktur kimianya itu nantinya akan berubah inosin, xantin, lalu menjadi asam urat. Ya, ini secara kimiawinya. Ya, jadi demikian. Nanti kita akan harus belajar kimia bagi orang-orang IPA, biologi, ya apalagi kalau tenaga kesehatan pasti akan mempelajari mengenai hal tersebut. Ya, oke. Jadi demikian dulu saya punya jawaban. Maaf kalau belum terlalu jelas, tapi nanti akan diperjelas lagi. Oke, terima kasih dokter. Kita masuk pada pertanyaan selanjutnya. Untuk penderita asam urat sebaiknya makan sayur apa saja yang boleh dikonsumsi? Oke, jadi sekali lagi, kalau mau bertanya sayur yang mana ini, mari kita membuat eksperimen. Ya, menurut penelitian-penelitian yang meninggikan, ya jadi penelitian yang pertama kalau nggak salah tahun 2003 itu adalah dibuat oleh orang Jepang di Amerika dengan 3 kawannya, bahwa yang paling tinggi meningkatkan asam urat adalah dari golongan seafood, 140% dari hasil penelitiannya. Jeroan, ginjal, otak, ya, organ-organ dalam, ya alat-alat dalam, itu 140% meningkatkan. Tetapi yang hanya 100% tidak meningkat jauh adalah sayur-sayuran, termasuk yang mengandung purin cukup tinggi seperti kol, ya. Kalau dia tidak menghasilkan di dalam tubuh pembentukan asam urat yang tinggi, ya, dibandingkan kalau memakai daging-dagingan, ya. Nah, seperti itu. Jadi segala jenis sayur pada umumnya aman. Ya, pada umumnya aman, tapi mari kita bereksperimen. Karena saya di dalam mengobati orang, charity klinik membuat pengobatan cuma-cuma, banyak sekali orang, bapak-bapak, ibu-ibu katakan, "Dok, saya nggak bisa kangkung, dok. Dok, saya nggak bisa kangkung. Saya nggak bisa kangkung. Dok, saya nggak bisa bayam. Dok, saya nggak bisa genjer. Dok, saya nggak bisa ini dan ini. Oh, dok, saya nggak kangkung, dok. Dan ini." Jadi saya bertanya-tanya, ini ibu ini, bapak ini, kok dengan itu, apakah itu betul-betul dirasa sakit kalau makan ini? Ya langsung sakit saya punya ini. Jadi apakah ini benar atau hanya subjektif? Ya, jadi saya punya jawaban menurutkan hasil-hasil tadi, sayur-sayur lain pada umumnya aman. Sayur-sayur pada umumnya aman. Sayur-sayur pada umumnya tidak meningkatkan asam urat. Kecuali dicampur dengan daging-dagingan, seafood, dan lain sebagainya, barulah dia menyumbang. Tapi itu bukan dari sayuran yang menyumbangnya. Yang menyumbangnya itu adalah dari daging-dagingan, ikan-ikanan, dan hal-hal seperti itu. Ya, jadi demikian saya punya jawaban. Tapi saya punya anjuran, mari bereksperimen. Coba saja. Kalau orang lain makan bayam terus sakit, coba makan bayam. Sedikit lebih banyak makan bayam. Sedikit makan gedi, kasih lebih banyak. Lalu kita trial, kita coba apakah betul. Dan kalau hanya rasa, itu belum lengkap. Karena rasa itu adalah subjektif, harus diperiksa asam uratnya. Kalau asam uratnya awalnya sebelum makan-makan itu dia di bawah dari 6, di bawah 7, itu normal. Tapi setelah makan-makan begitu dalam waktu 1-2 minggu, 1 bulan, dia terus naik di atas 7. Tetapi boleh kita buat penelitian, kalau kita makan ikan, kalau kita makan daging, kita makan seafood, itu pasti menaikkan asam uratnya. Ya, jadi itu caranya untuk kita menguji apa dia menaikkan asam urat atau tidak. Terima kasih. Oke, terima kasih dokter. Kita ke pertanyaan selanjutnya sehubungan dengan garam Inggris tadi yang dijelaskan. Berapa banyak takarannya dan ada yang menggunakan sebagai diet, apakah itu aman atau berbahaya atau bagaimana? Bahan makanan apa yang dimaksud? Bahan garam Inggris, dok. Oh, garam Inggris. Apakah itu aman untuk dikonsumsi? Ya. Apakah bisa digunakan untuk diet? Karena tadi disebutkan. Baik. Jadi garam Inggris ini
adalah pencahar. Jadi kalau dia dimasukkan ke dalam tubuh kita, dia akan ditolak oleh tubuh kita. Dia membuat reaksi, dia akan keluarkan seluruh isi perut. Jadi itu pada dasarnya tidak baik. Ya, jadi ini tidak baik, menguras, membuang elektrolit, membuang bahan-bahan gizi. Jadi itu hanya digunakan untuk ditempel saja. Jadi garam Inggris bagi orang-orang yang mau berak-berak, mau membuang, mereka minum sedikit ya, setengah sendok masuk, terus langsung berak-berak. Jadi stop sampai di situ. Jadi maksudnya dia mau buang, mungkin ada dia rasa ususnya ini kotor. Apalagi kalau dia pemakan daging. Kalau orang memakan daging, dia bisa tidak berak sampai berhari-hari. Kalau dia tidak pernah makan sayur, maka dia akan ada dia punya kotoran di dalam karena tidak ada dia punya serat, maka dia menumpuk, menumpuk, menumpuk. Dan kalau dia keluar, kadang-kadang dia bisa 1 meter. Dia bisa 1 meter, nggak putus-putus keluar. Ya itu namanya ada dia punya nama itu bisa keluar seperti itu ya. Nah itu bisa dirangsang dengan pencahar tersebut. Ada jenis-jenis pencahar yang lain. Jadi tidak dianjurkan untuk kita menggunakan ini terlalu sering. Kalau mau sekali-sekali saja ya untuk membersihkan akan usus kita ini. Oke. Terima kasih kepada yang bertanya. Ya, kalau takarannya sih hanya Ah, hanya 1 sendok aja, terus setengah sendok pun sedikit aja pun udah bisa. ya. Kalau kita memang mau apa itu, mau periksa CT scan abdomen ini kita bersihkan atau kita mau periksa ginjal, alat di dalam abdomen kita, dokter memberikan pembersih. Kalau kita mau operasi usus, dokter kasih itu. Supaya waktu dokter operasi tidak keluar feses atau kotoran-kotoran ya, supaya udah bersih. Nah, waktu dioperasi itu baik. Misalnya pada ambeien itu dipakailah garam Inggris ini. Iya. Ya. 1 sendok teh bisa, 1 sendok makan boleh, tergantung orangnya. Nah, ada orang dikasih 1 sendok teh aja udah terberak-berak ya. Nah, 1 sendok makan, 1 sendok teh masih oke ya. Oke. Thank you, Dok. Ya. Bisa didapat di mana katanya ini garam Oh di apotek banyak, di apotek Epsom apotek ya? ada, ya apotek tertentu apalagi apotek yang menjual alat-alat kesehatan itu akan Ya. ada. Ya, tapi bagusnya pakai resep dokter. Oke. Bagusnya pakai resep dokter. Ya. Jadi tidak dikonsumsi secara bebas ya. Ya, Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Pisang masak tadi sudah disebutkan. Baik. ya. Bagaimana dengan pisang goreng atau pisang rebus? Oke, oke baik. Jadi saudaraku, pisang ini dia masih hidup. Ya, dia masih sebelum dia busuk itu ada sel-sel yang hidup. Dia masih berkembang. Tapi kalau sudah dimasak, sel itu akan mati. Artinya mati dalam arti bahwa vitamin-vitaminnya banyak yang rusak karena pemanasan, enzim-enzimnya akan rusak, dia punya nilai gizi tidak sebagus pada waktu dia mentah, ya, pada waktu dia mentah, ya. Jadi apalagi kalau digoreng dia sisa dia punya karbohidrat, dia punya lemak, dia punya kerak itu dan rasanya gurih karena minyak tersebut. Enak sekali, gurih. Tetapi dia punya nilai gizi sudah sangat berkurang, vitamin C-nya pasti rusak. Vitamin C itu sangat mudah rusak dengan pemanasan, ya, dengan pemanasan-pemanasan. Jadi rusaklah vitamin C itu bila mana dibuat itu. Jadi saya menganjurkan kita pakai pisang yang sesungguhnya, ya, ya, oke, Oke. Oke, terima kasih sehubungan dengan pisang tadi. ya, Kemudian kita
ke pertanyaan selanjutnya. Mau tanya sehubungan kalau autoimun pembekakan di sendi boleh pakai garam Inggris? Boleh. Ya, jadi garam Inggris itu adalah untuk mengurangi pembengkakannya. Boleh, untuk segala jenis nyerinya. Tetapi penyembuhannya, untuk membuang penyebabnya, itu kita harus ke akar daripada apa yang menyebabkan alergi, apa yang menyebabkan imunitas yang berubah menjadi abnormal, apa yang menyebabkan daya tahan tubuh kita menjadi abnormal. Ya, itu yang perlu kita ketahui. Ya. Oke, terima kasih dokter. Sesudah satu pertanyaan di chat, kita akan buka pertanyaan secara langsung. Oke, selamat malam dokter. Maaf, saya mau tanya, kurang lebih 5 tahun saya peradangan sendi mungkin maksudnya, sendi Ya. lutut dan sudah terapi, tetapi kadang-kadang juga disuntik. Apakah kaki saya bisa sembuh? Terima kasih. Oke, baik. Kita harus selalu optimis. Kita harus selalu optimis dan berusaha untuk mencari cara untuk ke akar masalahnya, ya, akar permasalahannya. Jadi bila mana ini ibu ya, ibu atau bapak, ya, bila mana? Ini Juni Ibu saya, Sir. Oh Ina. ya, ya ibu Yuni ya. Ya. Jadi seumur berapa sekarang? 49, dokter. Oh, 49 Bu Yuni ya. Nggih. Nggih. Oh ya. Baik. Jadi yang paling sering penyebab daripada nyeri di dalam sendi ini adalah pengapuran atau osteoartritis. Osteoartritis adalah dia punya tulang rawan yang licin itu, yang putih, yang tipis itu sudah menipis dan akhirnya hilang. Jadi akhirnya tulang dan tulang menggosok. Jadi boleh tanya kepada dokter, apakah Ibu Yuni ini menderita osteoartritis. Artinya kartilago, tulang rawannya itu sudah aus sehingga Iya, tulang betul. Betul, dokter. Nggih. Iya. bila mana jongkok lalu mau berdiri sakit sekali atau nggak bisa berdiri. Tapi kalau sudah berdiri sudah lumayan lah hilang sakitnya. Tapi pas mau dibengkokkan, dia mau naik ke situ, itu rasa sakit. Lalu apa udah difoto seperti itu. Nah, pengobatan dengan menyuntikkan kortikosteroid itu hanya sementara. Itu adalah untuk mengurangi akan hal tersebut. Nah, ada cara yang lain yang dokter spesialis penyakit dalam itu tahu, dengan menyuntikkan bahan yang mau mencoba menumbuhkan lagi tulang ini, tulang rawan ini. Nah, jadi ada beberapa macam obat, bahan kimia yang mau dimasukkan ke dalam sendi itu untuk meningkatkannya, ya. Nah, jadi itu udah 5 tahun lalu, Bu, ya. Lalu sampai sekarang ada pengurangan atau udah membaik? Ya, masih kadang-kadang sakit gitu. Oh, kadang-kadang. Iya. Terus sudah difoto juga, dokter. Juga difoto juga bantalannya, istilahnya bantalannya itu sudah aus gitu katanya. Oh. Nggih. Sudah aus bantalannya gitu. Amin. Berarti osteoartritis, Bu. Berarti dia adalah pengapuran daripada tulangnya, menipis daripada bantalan tersebut. Jadi gesek dia. Dan kadang-kadang kedengaran. Iya. Ya, krek gitu, ya. Bisa terasa gitu. Oke. Tetaplah mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran yang segar, yang alami, ya. Lalu kita nanti lihat sambil berdoa, semoga Tuhan bisa memberikan mujizat, ya. Terima kasih banyak, dokter. Iya, terima kasih banyak, dokter. Amin. Terima kasih dukungannya. Oke, terima kasih dokter. Oke, sekarang kami membuka pertanyaan secara langsung. Kami berikan kesempatan kalau saudara mau bertanya, berkonsultasi secara langsung, kami berikan kesempatan agar bisa lebih leluasa menyampaikan keluhan. Ada pertanyaan. Ya, Selamat silakan. malam. Ya. Sorry terlambat ini tadi. Ini dokter mau tanya. Kalau saya suka minum klorofil,
Bagaimana kalau jam minum klorofil itu? Oh, oke. Iya, Bu Evi ya. Ya. Oke. Ya. Baik. Klorofil Ya. adalah zat hijau daun yang ada di semua daun hijau. Iya. Kalau dia dibuat jadi pil, dia jadi lebih tinggi konsentrasinya. Jadi manfaat daripada klorofil ini jadi lebih baik. Dalam batas tertentu menggunakan klorofil itu baik. Terutama bagi orang-orang yang mengkonsumsi bahan-bahan. Kalau orang sudah cukup banyak memakan buah-buahan dan sayur-sayuran, maka dia punya antioksidan racun sampah di dalam tubuhnya itu lebih kurang. Tapi kalau itu mengkonsumsi goreng-gorengan, mengkonsumsi asam-asaman, dan bahan-bahan yang lain, maka klorofil itu bisa menangkap sebagai antioksidan, menangkap akan racun-racun tersebut atau sampah-sampah yang ada di dalam tubuh tersebut. Ya. Nah, jadi klorofil adalah suatu bahan yang bagus yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan yang diolah, dipadatkan jadi pil-pil ya atau bubuk-bubuk yang bisa dimasukkan, itu ada manfaatnya. Ya, itu ada manfaatnya. Nah, tapi kalau kita makannya sehat, goreng-gorengan hanya dibatasi, kita tidak perlu mengkonsumsi klorofil terlalu banyak. Tapi kalau kita pola hidupnya sangat tidak sehat, sangat kurang tidur, sangat itu, ya mengkonsumsi klorofil itu adalah untuk menetralisir, ya untuk menetralisir asam-asam yang sudah diproduksi di dalam tubuh kita. Jadi klorofil bukan racun, klorofil adalah zat hijau daun, ya zat hijau daun, suplemen untuk membersihkan tubuh, ya. Lalu dia mengandung mangan juga, ya, mengandung mangan juga. Jadi mangan itu bagus untuk menurunkan tekanan darah. Oh ya. Ya. Mantap. Makasih dok. Terima kasih. Iya. Oke. Terima kasih. Saya tambah sedikit dokter. Oh iya, silakan. Silakan. Kalau klorofil kemudian terlalu banyak akan lebih banyak asam urat. Lebih naik. Oke. Karena benar. Kami adalah member dari Sinergi. Dan produk paling bagus itu klorofil dan macam-macam lainnya. Jadi kalau konsumsi lebih banyak, maka kentok juga. Jadi jangan terlalu banyak. Aduh, cukup saja itu, cukup untuk hari itu. Ya, tapi jangan bergantung sama klorofil, bergantung sama dengan dokter bilang tadi, sama buah-buahan dan pohon-pohonan, sayur-sayuran. Iya. Setuju. Apalagi dari orang yang berpengalaman. Ya, jadi benar. Semua sel mengandung asam urat. Purin ya, mengandung purin. Ya, jadi klorofil juga diambil dari bahannya itu dari ganggang-ganggang untuk diproduksi zat hijau daun itu klorofilnya. Ya. Oke, terima kasih kepada Pendeta Bun. Oke, terima kasih. Kita ke penanya selanjutnya secara langsung, silakan Bapak Agus. Selamat malam, Pak. Oh iya, selamat malam. Saya dari Bandung, Pak. Saya umur 60 tahun. Oh ya, siap. Berat saya 90 kilo, tinggi 175 kilo. Oke. Ini dampak kaki saya tuh kalau terlalu banyak berdiri gitu ya sakit sekali. Ya. Nah sekarang akhir-akhir ini kalau naik tangga tuh kaki kiri itu sakit banget gitu Pak di lututnya. Ya. Oke dokter ya. Ya. Oke. Jadi, bagaimana solusi? Oke, baik. Ya, jadi mirip seperti Ibu Yuni tadi. Jadi ini adalah osteoartritis. Gejala-gejala dari osteoartritis pada waktu mau naik tangga, mau memijak itu sangat-sangat susah. Mau jongkok, mau berdiri, waduh,
susah sekali, nyerinya luar biasa ya. Jadi itu adalah penipisan daripada dia punya tulang rawan, dan juga efek daripada berat badan. Berat badan karena tulang ini adalah benda hidup. Jadi kalau dia tertekan, dia akan melebar ke samping. Permukaannya ini jadi gepeng, jadi ceper, lalu dia punya penulangan akan tumbuh ke samping, ya. Lalu akhirnya sendinya itu yang tadinya agak lurus, mulai ada buku-buku, mulai ada benjolan di sendinya, atau kalau di foto dia mulai ada bentuk menyamping. Kalau dia punya pengapuran lebih banyak, dia akan seperti tanduk. Dan dia seperti tanduk, bahkan dia akan dari pinggir-pinggirnya itu dia akan keluar, ya. Nah, jadi memang bagusnya sebelum terjadi. Sebelum terjadi dia sudah di remodeling dengan kita berolahraga, berenang, apa di sendi-sendi itu, lalu mengkonsumsi bahan-bahan makanan yang dari tumbuh-tumbuhan yang segar. Karena dari tumbuh-tumbuhan segar ini mengandung bahan-bahan yang membuat alkalinisasi daripada tubuh, jadi proses pengapuran ini akan diperlambat dengan alkalinisasi. Tapi kalau kita banyak mengkonsumsi bahan-bahan yang menghasilkan asam dari karbohidrat, protein, dan lemak, itu kalau dibakar itu akan menghasilkan darahnya jadi asam. Nah, dan asam ini mempermudah bertambahnya pengapuran-pengapuran, ya. Nah, jadi karena sudah terbentuk itu, mungkin Pak Agus sudah ke dokter, sudah difoto melihatnya. Nah, kalau dia masih pada stadium yang awal, dia masih bisa di fisioterapi gerak badan supaya sendi-sendinya itu tidak sampai betul-betul mengapung, begitu ya. Dia tidak mengapung, dia punya pinggir-pinggir, dan gesekannya jadi kurang lancar. Latih, renang, dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah terbentuk, ya kita tidak ada kikis untuk ini itu bukan. Jadi dokter penyakit dalam akan memberikan obat anti nyerinya. Tetapi obat yang menumbuhkan kembali kartilago atau nah itu harus masih eksperimental. Ada yang menyuntikkan bahan-bahan kondroitin, ya, yaitu zat yang membentuk tulang rawan itu, sulfat dan lain-lain. Ada yang bahkan squalene, ya, katanya dari sirip ikan hiu, karena itu ada dia kartilago dari ikan hiunya, squalene. Nah, tapi ya itu ada usaha untuk mau mengembalikan lapisan kartilago. Nah, sejauh mana hasilnya saya belum terlalu mengikuti, tapi ada cara-caranya. Mungkin bisa konsultasi dengan dokter, atau Pak Agus sudah pernah dinasehati, diberikan advice. Sudah konsultasi sama dokter, kalau dam itu telapak kaki sih harus pakai sendal yang agak empuk katanya sih. Oke. Terus kalau lutut sih baru bulan-bulan sekarang, Dok, gitu. Ya. Tapi itu nggak terus-terusan gitu. Oke. Awalnya gini, Dok. Ya. Tadinya awalnya saya tuh perokok berat. Oke. Tadinya kan udah 35 tahun saya perokok. Oke, siap. Sekarang 2 tahun ini puji Tuhan bisa hilang itu semuanya, udah berhenti sekali, udah nggak terasa pengen gimana, cuman ke badan itu terus ya naik itu, padahal makan sedikit, Dok. Oke. Ya, jadi udah naik ke 90 ya. Oke. Kalau boleh nasi putih sudah dibatasi. Ya, putih itu yang paling meningkatkan berat badan. Ya, daripada itu. Jadi kalau bisa ganti nasi merah atau nasi hitam, ya itu tidak mengemukkan. Tapi kalau nasi putih pasti mengemukkan. Begitu ya, Dok. Kue-kue, ya. Ya mesti mulai dikurangin ya, Dok ya. Ya, ganti aja dengan karbohidrat yang kompleks. Ya. Baik, makasih, Dok. Mudah-mudahan terbantu. Mudah-mudahan osteoartritisnya masih ringan atau hanya nyeri dari urat-urat sekitar sendi.
Ya. Baik, makasih dok. Oke, terima kasih Pak Agus. Oke, terima kasih Pak Agus. Dokter, Oke, kita Pendeta, satu lagi mau tambah- pertanyaan secara langsung, dipersilakan. Kemudian kita akan kembali ke chat. Pendeta, mau tambah sedikit pendeta. Sama Bapak yang barusan bertanya. Ya, Kalau boleh ke rumah sakit Atun ada wellness itu. Semua terapi dengan alami, bagus. Saya alami itu di Purwodadi Amin. ada di Manado. Itu saya serangan jantung 3 kali, asam urat 13, tekanan darah tinggi, gula darah dan semua. Wah, puji Tuhan, wellness oleh kuasa Tuhan menggunakan wellness dan saya disembuhkan. Terima kasih dokter. Terima kasih atas usulan yang sangat baik. Semoga bisa cepat direalisasikan. oke. Terima kasih. Satu lagi penanya secara langsung dan kita akan kembali ke kolom chat. Dipersilakan. Boleh bertanya? Halo malam. Oke, Halo, kita selamat ke malam. Ibu Meiti dulu. So 2 kali angkat tangan tadi. Silakan. Ibu Ellen, ya, oke. Oke, makasih. Selamat malam dokter. Selamat malam. Iya, terima kasih. Dok, saya mau tanya, bapak saya kan umur 70-an, sekitar 76. Tapi dia di bagian tangan ada pembengkakan, mungkin kristal ya apa. Model ya bengkak-bengkak begitu. Terus saya mau tanya, masih bisa pakai yang baking powder sama jeruk itu diminum setiap hari 4 kali ya, tadi dokter bilang 4 kali kalau setengah sendok teh, itu masih bisa diberikan atau bagaimana dok? Oke, baik. Jadi sebelum dibuat seperti itu, pastikan dulu diagnosanya. Kita pastikan dulu apa peradangan. Kalau sedang beradang, dia bermanfaat. Tapi kalau dia tenang, dia bengkak karena sudah karena strukturnya bukan karena radang yang berdenyut-denyut dengan itu, dia tidak itu hanya lemonnya saja, enggak usah pakai dia punya ini ya. Jadi lihat dulu pembengkakannya, apakah pembengkakannya ini karena endapan atau karena dia peradangan. Kalau dia sedang meradang, bengkak, denyut-denyut dan itu ya silakan. Tapi bengkaknya hanya karena pengapuran tulang sudah menumpuk di situ, nah itu tidak terlalu bermanfaat untuk hal tersebut. Bahkan buah-buahan dan sayur-sayuran yang terus seperti itu. Jadi saya punya jawaban, periksa dulu apakah denyut-denyut dan nyeri sakit sekali. Nah, kalau seperti itu silakan. Ya. Mungkin memang dok sudah tidak sakit, karena memang dia sudah tidak sakit, tapi sudah bengkak-bengkak gitu. Sudah tidak sakit gitu. Jadi kalau kita pegang, lalu dia sudah keras, pengapuran, itu Iya. tidak akan kurang lagi karena itu. Tapi itu terutama kalau memang sedang mengalami serangan dan sakit. Ya. Nah, seperti itu. Media. Ya. Oke. Ya, jadi makan sayur saja dan buah-buah ya. Sayur dan buah. Oke, dok. Oke. Iya. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya, Bu. Oke, Kita terima kembali ke kasih. pertanyaan yang ada di chat. Untuk campuran baking soda dan lemon, bagaimana perbandingannya? Berapa banding berapa? Oh, itu sedikit saja. Kalau lemon satu sendok, baking dan powder setengah sendok teh aja, ya. Dengan ditambah dengan lemonnya di situ ya. Oke. Thank you, Dok. Kita ke Ellen ada angkat tangan tuh. Oh, ke Mem Ellen dulu kata. Dipersilakan. Selamat pagi semua, terutama dokter. Selamat pagi, Mem. Malam, Zin. Malam, sorry. Selamat malam. Selamat untuk pagi semua. untuk Mem Ellen. Pertanyaan ini bukan bilang pertanyaan, cuma kita mau tanya
boleh ulangi itu mulai dari makanan atau buah-buah cherry dan seterusnya. Kita lupa itu. Cherry yang terutama, pong, apa-apa. Oke, mau di-share ya. Oke. Baik. Yang kita, ya. Saya cuma dapat itu cherry, apel, apel cedar, dan yang lain-lain kita lupa. Oke. Cherry boleh, Ya, jahe boleh, ginger, oh ya, air putih, pisang. pisang. Nah, ini baking soda. Kalau memang Iya. asam uratnya sangat tinggi, pakai itu. Kalau enggak usah. Ya, Ini juga activated charcoal. Ya, untuk charcoal, ya. asam urat. Ditaruh. Nah, ini Epsom salt, garam Inggris. Kalau memang sangat tinggi, ya untuk mengurangi nyerinya biasa. Olahraga. Pada dasarnya. Bawa sini. Ya. Olahraga, apel, lemon. Lemon, ya. Itu terakhir, lemon. Ya. Saya mau tanya itu kalau mau jalan kaki berapa lama? Lemon, ya. Itu terakhir, lemon. Ya. Saya mau tanya itu kalau mau jalan kaki berapa lama? Paling atau dari setengah jam sampai berapa lama? Ya. Minimum setengah jam kalau jalannya agak santai. Kalau dia lebih cepat bisa lebih pendek waktunya. Tapi setengah jam sampai 1 jam bagus jalan. Nah, kalau lebih, kalau sekiranya sampai 2-3 jam, boleh rasa-rasa Jo. Kalau memang kuat, boleh. Ya, cuma tanya yang itu bilang rasa-rasa memang. Boleh. Kalau kuat sampai 2-3 jam enggak apa-apa. Ya, boleh. Oke. Ya, terima kasih banyak. Saya cuma pernah saya coba sampai 3 jam. Jadi saya bilang, aduh saya mesti tanya ini atau bagaimana. Boleh tidak? Habis napas toh. Nggak sampai satu masih kuat toh. Ya, artinya jangan. Saya cuma pikir jangan sampai saya lelah. Hanya itu, tapi belum. Oke, bagus. Terima kasih banyak, dokter. Jantung masih kuat. Terima kasih, Ellen. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Kalau asam uratnya 7,3 untuk laki-laki dan kata dokter sedikit tinggi yaitu 0,3 tapi kakinya sudah bengkak, sedangkan makanan sudah bertarak. Bagaimana solusinya? Terima kasih. Oke, baik. Jadi kaki bengkak dengan asam urat 7,3 itu makanan sudah bertarak. Itu kita harus tanya apakah bengkak itu asam urat atau karena radang yang lain, bukan karena asam urat. Ya, jadi itu dulu yang kita pastikan apakah pernah asam uratnya tinggi sehingga ini adalah ulangan. Tapi kalau dia baru pertama kali lalu hanya 7, itu mungkin sudah pernah tinggi di waktu-waktu yang lalu. Tapi kalau pernah tinggi, lalu sekarang sudah 7,3 berarti sudah terkontrol. Ya, sudah terkontrol, apalagi kalau di bawah 6. Ya, jadi dengan mengatur makan, minum, olahraga, buah-buahan, sayur-sayuran, nah itu sudah bagus. Jadi yang saya ingin untuk bisa buat adalah untuk mencoba memeriksa apa nyeri ini karena asam urat atau tidak. Karena diperiksa dia hanya 7,3. Kalau dia punya itu 9, 10, di atas 12, 13, itu bengkak karena itu asam urat. Tapi kalau hanya 7, maka kita harus berpikir karena kristal asam urat ini dia tumpah ke sendi kalau di atas dari 10. Kalau 7 dia belum. Kalau 7 dia masih di darah. Tapi kalau dia sampai ke sendi, berarti dia sudah sempat tinggi sekali. Ya.
Jadi itu dulu. Jawaban saya adalah coba pastikan pembengkakan ini apakah karena asam urat itu, Bu. Ya, atau ada penyebab yang lain. Oke. Thank you, Dok. Ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Selamat malam, Dokter. Mungkin pertanyaan ini agak menyimpang. Kalau makanan yang disarankan dan yang tidak untuk kolesterol, apakah mirip dengan asam urat atau berbeda? Terima kasih. Ya. Cukup banyak kemiripannya, ya. Cukup banyak kemiripannya karena yang dari hewani itu mengandung kolesterol. Jadi ada kaitannya. Mungkin sekitar 80% yang menyebabkan asam urat, mungkin juga menyebabkan kenaikan daripada kolesterol. Ya, ada kaitannya. Ada kaitannya. Oke, terima kasih. Kita satu pertanyaan lagi, kemudian kita buka pertanyaan secara langsung. Jikalau hipertensi, apakah bisa konsumsi garam Inggris? Oke, baik. Jadi secara umum dan secara khusus. Jadi secara khusus kita harus periksa penyebab darah tinggi ini karena apa? Ya, apakah karena ada faktor-faktor dari jantungnya, pembuluh darahnya, atau ginjalnya? Apakah ada faktor-faktor tersebut? Kalau secara umum, ya, penggunaan daripada garam Inggris pada orang hipertensi justru bagus karena dia akan menurunkan tekanan darah secara umum. Tetapi nanti secara khusus kita harus lihat lagi apakah dia ada gagal ginjal, apakah sudah kena di livernya, jantung, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Ya. Oke, makasih. Oke, terima kasih dokter. Baik, kita masuk ke penanya secara langsung. Kami persilakan untuk mengaktifkan mikrofon. Saya mau bertanya. Ya, dipersilakan. Ya. Silakan. Saya sekarang berumur 66 tahun, Dok. Dokter mengatakan lutut saya ini radang sendi. Dan saya disarankan terapi inframerah 2 kali seminggu. Apakah itu baik, Dok? Inframerah untuk daerah? Terapi inframerah. Itu di rumah sakit 2 kali 1 minggu. Oke, ini sakitnya di mana, Bu? Di sakitnya di mana? Di lutut, radang sendi di lutut. Oh, di lutut, di latang sendinya aja. Oke. Boleh tanya, setelah diterapi beberapa kali, ada perubahan? Dulu ada perubahan, tapi pernah juga berapa tahun yang lalu ada perubahan. Tapi sekarang ini ya sudah 4 kali kok kayaknya belum ada rasa apa-apa. Tapi saya dikasih makan glukosamin sulfat dengan B1. Terus katanya saya nggak boleh banyak berjalan. Saya disarankan hanya boleh naik sepeda. Saya naik sepeda setiap hari setengah jam. Oke, baik. Sudah pernah foto lutut? Foto sih enggak, hanya gini. Pernah itu saya itu diambil cairan, tapi apakah itu sekalian foto? Dilihat ada cairan katanya di lutut. Ya. Diambil cairan, habis diambil cairannya ditunjukkan sama saya, ini Bu cairannya, langsung waktu sudah itu juga ada disuntikkan lagi, saya tidak mengerti entah apa yang disuntikkan. Iya. Oke. Baiklah, jadi itu adalah mau melihat apakah ada peradangan di dalam sendinya. Ya. Tanya peradangan. Nah, lalu disuntikkan kortikosteroid dan lain-lain sebagainya. Jadi itu upaya untuk secara sementara untuk mengurangi radangnya. Tetapi sebentar. Saya menganjurkan ya kita berpola alami aja, buah-buahan, sayur-sayuran, kita alami seperti itu, sehingga proses penuaan ya, ini proses penuaan, osteoartritis, degenerasi daripada kartilagonya bisa dicegah. Apalagi dikasih glukosamin itu adalah bahan yang membentuk tulang rawan, ya untuk dimasukkan ke situ. Ya diharapkan bahwa
tulang rawannya itu tidak akan rapuh, tidak akan tipis, tidak akan hilang, sehingga tidak akan terjun atau lanjut kepada osteoartritis yang berat, ya, sehingga nyeri terus, gitu ya. Mudah-mudahan Saya makan itu juga, Dok. Apa namanya? Kalsium pins. Pins itu yang apa dari Tiongkok. Oh, begitu ya. Oke, baik. Ya, itu ya. boleh. Nah, asam urat saya cuma 5,1. Ya, itu sekali lagi, ini bukan rematik asam urat. Ini adalah rematik osteoartritis karena bawaan. Jadi bukan karena asam uratnya cuma 5, ya. Iya. Jadi itu bukan. Nah, jadi ini adalah mencegah osteoartritis, ya degenerasi daripada sendi. Tapi kadang bengkak, Dok. Kadang bengkak dan sakit sekali. Oh. Jadi waktu yang bengkak, sewaktu dia bengkak, yang ini tidak dibolehkan dokter terapi, terus dikasih itu kayaknya listrik. Oke. Tidak boleh. Memang nggak boleh ya, Dok, ya di inframerah kalau dalam keadaan bengkak. Ya, kalau merah, kalau inframerah itu menambah pembengkakan. Jadi, kalau dikasih es, dia bikin biru, dia mengurangi edaran darah jadi berkurang. Jadi, apakah ini awal daripada osteoartritis, pengapuran daripada sendi, lalu sudah ingin dicegah untuk pengembangan lebih lanjut oleh dokter itu. Jangan sampai yang itu. Ya. Itu dikasih elektrik itu nggak apa-apa ya, Dok ya? Ya, itu salah satu cara fisioterapi untuk merangsang supaya sendinya rasanya lebih enak. Ya, otot-ototnya akan dirangsang, jadi rasa sakit-sakitnya akan berkurang. Iya, memang berkurang bengkaknya sesudah dielektrik. Tadinya dipanasin makin bengkak, tapi sesudah dielektrik itu agak sedikit mereda. Ya. Karena mungkin ada makanan, Dok, yang pantangan saya, ya bisa dikatakan saya makan sarapan pagi saya itu ya buah ya, yang rutin. Apakah ini ada yang bertolak belakang saya tidak tahu. Jambu biji, buah naga, nanas, salak itu saya blender, itu sarapan saya setiap pagi. Campur-campur lah ganti kadang gitu. Buah itu pendeknya 3-4 macam, saya blender 1 cangkir besar itu sarapan saya dan makan beras merah. Oke. Mungkin terlalu banyak, mungkin enggak. Bagus. Udah berapa lama? Sudah 2 tahun? Oh, kalau sebenarnya kaki saya ini dari saya umur 60 lebih lah. Sekarang saya sudah mau 67, Dok. Sudah mau 67. Itu kumat-kumatan. Nah, tapi ini tahun ini saya yang paling parah masuk COVID kemarin. Ya, apa stres yang bikin atau bagaimana? Aduh, sakit luar biasa ini saya ini. Sampai nggak bisa dilipat, nggak bisa terlalu lurus. Ya, karena umur sudah semakin menanjak, jadi proses-proses itu. Tapi sudah berapa lama ngejus? Oh, kalau ngejus saya sudah lama sekali, Dok. Sudah 15 tahun lebih saya minum begitu-begituan. Oke. Sudah lama makan 2 kali sehari cuman. Dan itu dan susu saya juga cuman susu Melilea kedelai. Oh, oke, baik. Baik, nanti kita lihat dia punya nyeri sendi ini. Mudah-mudahan Ibu bisa baik daripada proses dia punya pengapuran dari sendinya. Ya. Yang jelas Ibu bukan asam urat, tetapi sendi karena degenerasi, biasanya karena penuaan. Iya, saya enggak ngerti juga, Dok. Dibilang, Ibu, ini enggak tinggi asam uratnya. Lo katanya 5,7 paling tinggi. Saya pernah sampai 6,2. Lo tinggi. Enggak, itu masih antioksidan sama Ibu. Dia bilang, saya enggak ngerti, Dok, apa maksudnya. Ya, udah lewat dari 7, nah tuh lewat dari 8 baru makan obat. Saya memang enggak saya makan obat sama sekali, Dok. Penghilang nyeri juga saya enggak mau makan. Kalau enggak terpaksa sekali saya harus pergi jalan, baru saya makan itu. Saya nggak pernah, masih saya tahankan lah kalau nyerinya. Oke, baik. Lanjutkan fisioterapinya, lanjutkan pola makan yang baiknya. Nanti kita lihat bagaimana perkembangannya. Mudah-mudahan bisa dihentikan proses degenerasi. Sepedaan itu bagus ya, Dok ya? Boleh. Sepeda atau berenang itu
dua jenis olahraga pada orang tua yang tidak terlalu memukul sendinya. Kalau lari dia pukul sendinya. Jadi Iya, jalan. makanya kalau jalan saya nggak bikin, hanya naik sepeda aja dok. Saya ini naik sepeda, katanya dokter itu berat badannya ibu kan di sadelnya sepeda, tapi lutut sampean itu Tidak. tetap bisa digerakkan, dia bilang gitu. Makanya. Udah bagus itu. Gitu, dok. Lanjutkan. Nanti kita lihat hasilnya. Ya. Oke. Ya, makasih banyak dok. Terima kasih Bu Tabara. Oke. Ya. Terima kasih Ibu. Ada pertanyaan Barat. dokter. Ada. Silakan. Adik saya Boleh perempuan. hidup video mungkin? Aduh, di kamar soalnya ini. Semua jam tidur kan sini Papua kan ini. Ya. Oke, silakan. Jayapura kata. Tangannya adik perempuan saya, tangannya kalau pagi-pagi enggak bisa mengepal. Kayak orang Manado kalau main anak-anak dulu kom-komci itu enggak bisa lagi. Enggak bisa sampai ke dalam. Bagaimana itu dokter? Apa yang harus dia lakukan? Ya. Kalau di kaki namanya naik betis, ya, kejang-kejang. Kalau di tangan seperti itu. Jadi coba bangun pagi, bikin air hangat, celup tangannya di air hangat. Habis itu diurut-urut. Itu ada kemungkinan kejang otot-ototnya pada malam hari karena dingin. Ya, jadi seperti itu. Nanti kita lihat. Lalu setelah itu diurut. Ya, kalau dia sudah siang, itu sudah hilang itu. Ya. Oke, thank you. Oke. Mudah-mudahan terbantu. Ya. Terima kasih. Oke, satu lagi pertanyaan Ada- secara langsung ada dan kita pertanyaan. kembali ke chat. Dari saya, Ellen. Oke, silakan. Dokter, ada pertanyaan mengenai telur ini. Katanya beda itu telur masak sekali dengan itu setengah matang. Setengah matang boleh makan tiap hari. Kalau matang sekali karena kolesterolnya itu. Jadi beda. Apa itu betul benar atau tidak? Telur adalah telur. Mau dia Ya. setengah masak atau dia masak, tetap dia Tetap adalah ada banyak telur kolesterol. hanya kandungan kolesterolnya aja. Tapi tetap tidak berubah kolesterolnya pada waktu dia padat ataupun dia tetap adalah kolesterol, ya. Jadi menyumbang juga kepada ini. Ya. High kolesterol. Jadi dia ya. Oke. Karena saya cuma coba, memang waktu cek kolesterol jadi tinggi. Jadi saya bilang pasti tanyakan saja sama dokter pasti atau tidak. Oke, terima kasih. Ya. Iya. Satu telur sudah cukup untuk satu hari. 2 telur jatah 2 hari punya. Jadi kalau mau kasih turun kolesterol, telurnya dikasih kurang. Memang sudah enggak makan lagi, kecuali mungkin tiap minggu 1 atau 2 minggu 1. Lagi enggak makan daging banyak. Oke. Enggak. Ya. Oke, kita ke pertanyaan yang ada di chat lagi. Kemudian kita akan kembali lagi ke penanya secara langsung. Oke. Asam urat saya 15,2 dan minum obat silorik hari dan asam urat turun jadi 5,4. Apakah kalau sudah normal obat harus di stop? Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi penggunaan daripada obat untuk menurunkan asam urat. Baik. Jadi dengan menurunkan asam urat itu mencegah daripada penumpukan daripada kristal-kristal di sendi dan di ginjal. Jadi efeknya mengstop terjadinya komplikasi daripada asam urat yang tinggi tersebut, ya. Nah, untuk sementara waktu konsumsi obat itu coba dilanjutkan
untuk memastikan bahwa asam urat itu betul-betul sudah di bawah 6, di bawah 7 ya. Di bawah 6 lebih bagus ya. Kalau seperti itu dan sudah ini, baru kita bisa mencoba untuk mengurangi akan obat tersebut. Dibarengi, ya harus dibarengi dengan usaha untuk normalisasi metabolisme asam urat. Jadi setelah metabolisme asam urat itu sudah bisa normal, maka obat akan ini. Nah, itu tergantung dokternya. Ada dokter yang mengatakan bahwa harus seumur hidup. Asam urat, kolesterol, darah tinggi, itu harus makan obat seumur hidup. Tetapi saya punya pendapat adalah, bila mana akar musababnya itu bisa disentuh, bisa dihilangkan, maka tentu obat itu tidak terlalu dibutuhkan lagi. Ya, tidak terlalu dibutuhkan lagi. Nah, jadi sudah bagus, sudah turun ke normal, tapi supaya dia nggak loncat lagi ke atas, diteruskan dulu, kontrol terus kepada dokter, sambil mengembangkan pola yang alami. Ya, jadi saya tetap menganjurkan dua-duanya, medis dan alami. Nah, dua-dua itu dijalankan bersama-sama sampai terkontrol. Lama-kelamaan obat itu bisa sangat-sangat berkurang, ataupun satu waktu tidak pakai obat lagi. Nah, tapi itu kita harus kontrol dengan baik. Ya, tujuan kita adalah mencegah komplikasi dan untuk menyehatkan tubuh kita dan sampai kita umur panjang, kita tidak mendapatkan penyakit-penyakit yang lain. Nah, itu tujuan daripada terapi yang sempurna, yang sejati. Ya, bagus sekali. Ya, jadi itu awal yang baik. Nah, terima kasih. Oke, terima kasih dok. Apakah ini prinsipnya sama dengan allopurinol juga? Sudah sembuh, masih perlu dilanjutkan lagi? Ya, jadi sama ya. Ya, allopurinol juga, dua-duanya itu bekerja untuk menurunkan akan produksi daripada asam urat. Ya, untuk sementara dilanjutkan dulu. Nanti dicoba untuk dilihat, dikurangi, apakah dikurangi dan tetap normal. Ya, sudah normal. Ya. Oke, terima kasih dokter. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang menyebabkan kaki sering kram kalau digerakkan semakin terkunci? Ya, jadi kaki kram itu penyebab yang paling sering, banyak penyebab, tapi yang paling sering karena kedinginan dan kecapean. Jadi kejang-kejang betis itu sangat sering, tadi juga di tangan bisa susah sekali untuk ini kembangkan ya. Nah, karena keletihan itu. Jadi obatnya atau caranya dicelup di air panas. Ya, kalau dia sedang ini, malam hari sebelum tidur, celupkan kaki itu di air hangat, ya di ember, isi air hangat, celup barang 5-10 menit di situ, diurut-urut ya. Nah, kemudian kalau tidur pakai kaos kaki, ya supaya supaya panas tubuh itu tidak terkeluar dengan suasana dingin, ya suasana dingin. Apalagi kalau kamar pakai AC, atau tinggal di tempat yang dingin, ya. Jadi karena keletihan, karena dingin, kejang, ya apalagi kalau kita berenang di laut, kita tidak warming up, tidak latihan dulu, langsung terjun ke air dingin, tiga-tiga kram, ya kejang kakinya, nggak bisa luruskan lagi, ya. Jadi begitu, ya. Oke, terima kasih dok. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Kondisi seperti apa bagi penderita asam urat agar bisa menerima vaksin COVID? Lalu untuk meringankan asam urat, saya berencana mengikuti cleansing. Apakah cleansing berpengaruh terhadap vaksinasi? Ya, bagus. Cleansing membantu untuk kita mempunyai sistem imun yang baik. Ya, dengan menggunakan cleansing, khususnya detox ya, dengan menggunakan juicing ya. Kita punya istilah cleansing bila mana ada sampah kotoran, kita punya pola makan tidak sehat, kita memasukkan hal-hal kita kegemukan, kita mau bersihkan dengan cleansing. Tapi dengan cleansing, dengan juicing, kita bukan hanya cleansing membersihkan, tapi kita memasukkan
Ya, suplementasi dari antioksidan, vitamin-vitamin, enzim-enzim itu masuk dalam tubuh. Jadi itu sangat baik. Jadi kalau mau divaksin tambah lagi dengan itu, saya punya pendapat bahwa itu menambah manfaat daripada pertahanan terhadap COVID. Ya, jadi saya punya usulan seperti itu. Oke, terima kasih dok. Kita ke pertanyaan terakhir di chat. Apakah mengkonsumsi madu setiap hari berpengaruh pada nyeri sendi? Baik atau tidak? Bagaimana takaran sebaiknya jika dikonsumsi? Terima kasih. Sudah kita ke pertanyaan langsung. Baik, karena saya belum berpengalaman mengenai madu, saya hanya menjawab berdasarkan apa yang saya tahu, apa yang saya baca. Jadi madu itu memang adalah gula yang simpel. Jadi dia memang ada manfaat bagi orang-orang yang sehat untuk menambah beberapa vitamin yang ada di dalam itu dan bahan-bahan yang bernilai medisinal, penyembuhan di dalam madu itu, ya, untuk orang-orang ada luka dan lain sebagainya. Tetapi kalau mengkonsumsi gula yang simplex terlalu banyak pada orang yang ada resistensi insulin, lalu diabetes atau pradiabetes, sebaiknya madu jangan terlalu sering dipakai. Tapi kalau hanya sedikit, tidak apa. Tapi kalau terlalu banyak, terlalu sering, itu. Tapi saya sendiri tidak pernah pengalaman. Tapi di bacaan tadi mengenai asam urat, di sana dikatakan bahwa gula-gula simplex, gula-gula sederhana itu meningkatkan asam urat. Ya, jadi ya, saya belum bisa menjawab berdasarkan pengalaman, tapi coba aja. Kalau misalnya itu tidak apa-apa, ya, dan bisa turun. Tapi kalau sudah memang asam uratnya tinggi, sebaiknya gula-gula yang simplex dihindarkan. Ya. Oke. Thank you, dokter. Pertanyaan di chat sudah habis. Kita ke pertanyaan langsung sebelum kita akan menutup. Malam, Dok. Ya, selamat malam. Ya, saya Lambertinus. Oh, baik, Pak. Dari Depok Lama. Oh, siap. Ya. Baik. Saya mau tanya, saya asam urat. Ya. Ini otot kaki saya suka tegang gitu, suka kaku. Ya. Jadi jalan nggak bisa lama. Ya. Dan berdiri juga nggak bisa lama. Jadi kayak orang kram gitu, kayak kaku lah. Ya. Jadi saya harus tiduran dulu sebentar, ya. Baru keluar lagi gitu. Itu minum apa ya sebaiknya, Dok? Terima kasih. Terima kasih. Berapa sering, Pak? Berapa sering? Tiap hari atau seminggu sekali, 2 kali kejang kakinya? Bukan kejang, jadi kayak otot kaku gitu. Oh, jalannya jadi susah? Iya. Oke, baik. Saya jalan nggak bisa lama gitu, harus duduk dulu. Jadi kalau berdiri ngobrol sama orang nggak bisa lama. Oke. Kayak kaku gitu, mau berjalan tuh sakit, jadi kaku gitu. Masalahnya hanya di kaki, napas nggak terengah-engah? Enggak. Hanya kakinya yang berat. Kakinya yang digerakkan. Iya. Terima kasih, Dok. Oke, baik. Terima kasih. Baik. Jadi teori dalam mendiagnosa adalah kita harus mempunyai 3 hal. Pertanyaan adalah pertama anatominya, kedua fisiologinya, ketiga patologinya. Jadi pertama ditanya dulu, ini struktur mana yang kena? Di kaki itu ada otot, ada sarafnya, ada tulangnya, ada sendinya, ada pembuluh darahnya. Ya, jadi dokter akan membantu Bapak untuk memeriksa dari bagian-bagian daripada kena di komponen apa, sel apa, jaringan apa. Kalau itu saraf, apa dari otak sudah mulai ada kelainan ke bawah. Kalau di otot, apakah ada ototnya sudah
mulai berubah, mulai mengempes, atau mulai melemah? Apakah peredaran darah di kakinya sudah mulai kurang lancar kembalinya sampai menumpuk di situ? Apakah lain-lain ya dilihat. Kemudian fisiologinya. Kaki punya fisiologi itu ada motorik, ada sensoriknya, ada sirkulasinya, ada peredaran darahnya. Fungsi-fungsi apa itu? Geraknya atau istilahnya itu apa? Kemudian patologinya, ini ada proses apa? Apakah ini proses penuaan? Apakah ini proses metabolisme? Apakah ini keracunan? Kalau keracunan, keracunan apa? Apakah ini karena peradangan? Apakah karena alergi? Apakah ini karena macam-macam ya? Macam-macam proses-proses patologinya itu. Nanti ditemukan prosesnya, ditemukan susunannya, ditemukan kelainan kerja yang telah terjadi di bagian tersebut. Baru muncullah diagnosa. Nah, setelah ada diagnosa, baru terapinya. Jadi seperti itu cara kami medis harus mendiagnosa dulu dengan melihat anatomi, fisiologi, dan patologinya. Setelah kita diagnosa, baru kita bisa. Jadi ada beberapa kemungkinan, bisa karena ototnya yang terganggu, bisa karena ada saraf dari atas yang kurang berlancar ke bawah, peredaran darahnya, apakah ada masalah tulangnya, ada masalah sendinya, atau masalah apa. Jadi untuk saat sekarang ini, saya menganjurkan kita periksa dulu ke dokter, lalu ke dokter spesialis kalau boleh, spesialis yang boleh dokter umum supaya dia saring dulu, lalu nanti dia bisa tahu oh ini ke spesialis mana ya untuk mengetahuinya, atau spesialis gerakan tubuh, ya boleh penyakit dalam, boleh fisioterapi, dokter rehab medis juga bisa, ini dokter saraf juga bisa untuk hal tersebut ya. Nah, jadi itu anjuran saya, diagnosa dulu, periksa dulu, baru nanti kita bisa bercerita lebih lanjut setelah kita ada temuan-temuan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke. Martinus. Terima kasih dokter. Ya. Oke, masih ada lagi yang mau bertanya secara langsung, kami berikan kesempatan. Izin, boleh bertanya? Ya, silakan. Boleh Pak. Silakan. Selamat malam dok. Ya, malam baik Pak Gifron. Untuk kesempatan sembuh penyakit yang tangannya sudah benjol-benjol karena asam urat, hampir semua sendi, kaki dan tangan. Potensi kesembuhannya kira-kira berapa banyak, dokter? Mungkin kita bisa dibantu menjelaskan, dok, untuk menambah pengetahuan kita. Terima kasih, dok. Oke, baik. Jadi dokter akan selalu menjawab positif. Karena kami ditugaskan untuk selalu menolong orang tanpa memikirkan biaya. Jadi kita selalu mengatakan bisa, boleh, semampu-mampunya. Ya, kalau akhirnya kita berusaha lalu tidak bisa lagi, baru kita akan kepada paliatif atau rehabilitatif. Jadi pertama kita usahakan untuk promotif, meningkatkan kesehatan, preventif, mencegahkan sakit dan cacat, dan yang ketiga adalah kuratif, penyakit itu kita balikkan ke kesehatan, dan yang terakhir bila mana kita tidak bisa menghilangkan, kita rehabilitasi. Ya, jadi hal tersebut. Jadi tergantung kelainannya. Kalau memang kelainannya sudah menetap, maka itu tidak akan hilang-hilang. Dia akan berbekas terus. Tetapi tujuan kita adalah membuat yang terbaik daripada yang sisa. Jadi kalaupun sudah stroke, sudah punya ini, yang penting masih bisa bicara, masih bisa ini. Kalaupun nulis nggak bisa, tapi masih bisa melihat, mendengar, dan itu. Jadi nasihatnya adalah terus mencegah jangan sampai dia melanjut dan manfaatkan apa yang ada. Ya, yang penting jangan sampai rasa nyeri, rasa siksa, menderita, ya dikurangilah akan ketidaknyamanan tersebut sambil meningkatkan fungsionalitas daripada manusia secara seutuhnya. Jadi walaupun tangannya udah nggak bagus karena udah begini, tapi masih senyum, masih ketawa, masih bisa berguna, masih bisa melakukan hal-hal yang baik. Jadi pola makan tetap dijaga, hindarilah hal-hal yang kurang sehat dan lain sebagainya. Jadi
Ya, seperti itu. Jadi usahakan manfaatkan apa yang ada, tetap gembira, tetap optimis, tetap berusaha untuk hidup yang sehat. Walaupun mungkin sudah agak lanjut dia punya kelainan yang telah terjadi itu. Ya, demikian Pak Gifron. Baik, sangat dipahami dok. Terima kasih. Oke, Terima kasih. semangat terus, semangat. Oke. Siap dok. Satu lagi, terakhir. Sebelum kita akan menutup, sudah jam 9 lewat ini. Ada? Oke. Sepertinya Ibu Huta Barat ada bertanya tapi tidak. Sorry, Anda. iya. Ya. Oke. Saudara saya itu badannya semua benjol-benjol, sudah ini kayaknya ya karena pengaruh asam urat tinggi itu, tapi ada kalanya dia panas dingin itu pecah itu benjol-benjolnya itu pecah terus keluar putih-putih kayak susu. Betul, asam urat itu. Sofi. Iya, sering terjadi seperti itu. Itu kena apa, Dok? Ya. Obatnya apa gitu? Kasihan juga lihat sampai panas dingin, kadang dia itu merasakan itu sering pecah gitu, benjol-benjolnya itu. Jadi kembali ke dasar, itu adalah asam urat yang sangat-sangat berlebihan. Pasti asam urat belasan itu ke atas. Nah, iya, ginjalnya juga udah rusak gitu, Dok. Aduh, sudah komplikasi. Jadi kita manfaatkan apa yang ada, lalu kita tetap memberikan terapi-terapi yang ada, tapi memang itu adalah komplikasi daripada asam urat yang tinggi. Jadi asam uratnya itu nggak akan keluar dari sendi sampai dia pecah. Dia akan keluar ya bubuk-bubuk putih, keluar kapur-kapur seperti itu. Ya, itu asam urat. Nah, jadi buat apa yang terbaik dan ikutilah anjuran-anjuran yang sudah diberikan tadi. Ya, diringankanlah dia punya keadaan. Nah. Itu nggak ada obatnya supaya dia bisa pecah gitu loh. Banyak kali yang benjol-benjol itu. Iya, kalaupun mau pecah semuanya, kasihan juga ya. Banyak semua udah harus dipecah. Kalaupun dikorek-korek-korek, dibuang, besok dia keluar lagi ya. Keluar lagi. Gitu. Tergantung produksinya. Tergantung produksinya. Kalau produksinya udah stop, nah barulah dia stop. Tapi itu udah menahun itu, udah menahun. Iya, Ya. betul. Dia udah bertahun-tahun dia itu. Jadi takutnya kalau ada infeksi gitu pas luka gitu, karena dia juga gulanya tinggi. Iya. Jadi, wellness aja Ibu, wellness. Di Manado itu ada wellness. Iya, tiap hari dia hampir minum jus nanas dengan jeruk nipis itu. Oke, bagus. Oke. Supaya jangan lagi. Iya. Terima kasih, Dok. Kita doakan. Iya. Iya, terima kasih. Oke, baiklah saudara-saudara. Dengan demikian berakhirlah sesi kita pada malam. Pendeta boleh saya tanya? Oh, oke. Ini paling terakhir. Dokter, kapan mau buka itu wellness? Saya mau 3 days cleansing. Karena saya kayaknya kegemukan, kemudian sesak napas. Saya punya tinggi 152, berat 65. Waduh, overweight. Mantap. Saya mau 3 days cleansing. Oke. Kita usahakan. Mudah-mudahan pertengahan tahun. Oke, thank you informasinya, dokter. Oke, thank you. Oke, terima kasih untuk semua partisipan yang sudah bertanya. Dan teristimewa untuk narasumber kita pada malam hari ini, Dr. Ruben, yang tetap setia untuk bersama kita, memberikan nasihat-nasihat untuk kita bisa memperoleh tubuh yang sehat. Oke, saat ini kita akan menutup, dan mungkin ada closing statement dari dokter, dan sesudah itu kita langsung disambung dengan doa tutup. Dipersilakan. Oke, baik. Jadi, saudaraku yang kekasih, kita berusaha untuk menyembuhkan penyakit dengan berbagai cara yang terintegratif. Jadi kita juga medis, tapi juga alami.
Jadi kalau kita bisa menggunakan cara-cara alami, mari kita gunakan. Dan mari kita doakan, mudah-mudahan kita juga bisa membuka sentra-sentra seperti ini dan membantu lebih banyak orang. Sebelum terjadi komplikasi, sebelum terjadi kelanjutan, kita secepatnya bisa menanganinya. Dan kalau sudah terjadi, jangan pernah putus asa, tetap berdoa, mujizat bisa terjadi kalau Tuhan mengizinkannya. Dan kiranya Tuhan memberkati kita setiap hari, setiap waktu, sampai selama-lamanya. Terima kasih. Oke, mungkin langsung dilanjutkan dengan doa tutup. Dipersilakan. Oke. Izinkan kita untuk berdoa, mari kita satu dalam doa. Tuhan, pencipta segala yang baik, memelihara agar utuh dan berkesinambungan. Tetapi kami jatuh sakit, menderita bahkan mengalami kematian. Hanya Engkau yang mampu mengatasinya, dan oleh sebab itu kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ilmu yang kami pelajari saat ini, hanya ini menjadi manfaat bagi semua yang mendengarkan. Dan bagi yang sedang menggulung di dalam sakit penyakit akan terbantu. Dan kalau bisa sembuh, terima kasih, pujian, syukur kepadamu. Terima kasih atas acara ini dan sertai kami istirahat malam. Dan selanjutnya kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam kuasa-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Sembahkan pujian dan syukur. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.